Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, semuanya dimanapun kalian berada ketika menonton video ini. Nah, di sini saya Ziza Putri Berima ingin melanjutkan kembali pembahasan mengenai fungsi khusus, yaitu pada fungsi gamma, di mana kemarin itu kita sudah membahas tentang fungsi faktorial. Nah, dari ringkasan dari fungsi faktorial itu kita mendapatkan persamaan, yaitu mm, integral dari batas 0 sampai tak hingga x pangkat n pangkat min ax dx itu sama dengan n faktorial per a pangkat n plus 1. Nah, untuk fungsi gamma ini kita nanti akan temukan bahwa ada nih hubungan antara fungsi faktorial dengan fungsi gamma. Oke, kita langsung aja ke materinya. Sebelum itu saya share screen dulu. Iya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, teman-teman, di sini sebelum kita membahas tentang definisinya, ini sudah terlihat ya definisinya. Yang ini definisi secara matematis dari fungsi gamma. Untuk simbol fungsi gamma itu sendiri yaitu kayak T sih saya ngomongnya ini. Tapi tiangnya ini lebih ke pinggir. Jadi dia agak nggak seimbang gitu. Nah, T, N. Di mana bentuk persamaannya itu 0 sampai T hingga X pangkat N min 1, E pangkat E, eh pangkat minus X dx. Nah, ini kalau dilihat-lihat tuh kan hampir sama nih. Ini fungsi faktorial yang kita bahas kemarin ya. Maka ada hubungannya. Jadi nanti untuk mencari fungsi gamma dengan persamaan ini, kita bisa cari ini dengan hasilnya n-1, n-1 faktorial. Nih, kita lihat nih. Hampir sama kan? X-nya pangkat n-1 kalau yang fungsi gamma. Nih, X-nya pangkat N. E-nya pangkat min X aja. Sedangkan kalau fungsi faktorial itu E pangkat minus AX dx. Ini permisalan, misalnya nanti di soal untuk fungsi faktorial nih X pangkat 4, E pangkat min 2 X dx. Maka kita bisa mencari ini pakai ini aja rumus ini. N-nya tadi kan 4, jadi faktorial 4 dibagi 2 pangkat 4 ditambah 1. 2 pangkat 5. Itu aja sih kalau misalnya soalnya kayak gitu tadi. Nah, untuk fungsi gamma ini secara spesifik, dia mengambil nilai A-nya yang ini, nih di fungsi faktorial. A yang ini itu sama dengan 1. Nih, coba teman-teman lihat nih. Kalau fungsi faktorial X pangkat N. Jadi N faktorial kan. Nah, untuk fungsi gamma ini karena X pangkat N-1, jadi ini faktorial dari N-1. Gamma N ini. Nah, mengambil nilai A sama dengan 1. Spesifik A sama dengan 1. 1, sebenarnya ini N min 1 faktorial per 1 pangkat N plus 1. A-nya diganti 1 ya, teman-teman. Untuk fungsi gamma. Nah, maka satu, kalau teman-teman ingat, satu mau dipangkatkan berapapun, hasilnya akan sama dengan satu. Satu dipangkatkan nol, apapun yang dipangkatkan nol sama dengan satu. Satu dipangkatkan min satu, satu pangkat min satu, ayo berapa? Ayo, ayo, ayo. Sama dengan satu per satu kan, sama dengan satu juga. Nah, kucing saya ngangguk-ngangguk, dia ngerti. Oke. Maka ini untuk mencari gamma N itu kita bisa memakai rumus gamma N. Itu sama dengan N-1 faktorial. Jadi misal nih nanti ada soal nih. Batas integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat 4 misalnya di sini ya. 4 E min X dx. Jadi kita nggak usah
susah-susah lagi mengintegralkan parsial gitu. Pakai aja nih rumus fungsi gamma gitu. X-nya pangkat 4. Jadi eh, n-1-nya sama dengan 4 kan. Jadi tinggal kita faktorialkan aja. Jadi faktorial 4 gitu aja. Tapi harus diingat nih, kalau untuk pakai fungsi gamma itu ingat nih batasnya itu harus 0 sampai tak hingga dan juga e-nya itu pangkat minus x atau kalau ini pakai bukan x pakai u dengan du pangkat u. Jadi cuman kayak pangkat -1 gitu. Nggak boleh pangkat -2, pangkat min X pangkat 3, itu nanti lain lagi ceritanya. Nanti kita bahas di soal latihan. Oke, nah teman-teman di sini ternyata untuk fungsi gamma itu ada lagi nih bentuk lainnya, sifat lainnya. Nah, untuk fungsi gamma itu tadi kan kita sudah bahas tentang gamma n itu sama dengan n-1 faktorial nih untuk yang pertama. Ternyata di buku kita bisa temukan kalau bentuk lain dari fungsi gamma itu bentuknya n faktorial gamma itu n+1 itu sama dengan 0 sampai tak hingga xn E-nya pangkat masih sama min X dx. Tapi kita lihat nih perbedaannya di sini X. Perbedaannya X pangkat N. Yang sini tadi, yang persamaan yang ini tadi X pangkat -1. X-nya pangkat N-1. Aduh ngomongnya salah. Nah maka dari bentuk fungsi gamma ini secara singkatnya ini sama dengan berapa sih? Kayak yang ini tadi kan gamma N itu sama dengan 0 sampai tak hingga integral x pangkat n-1 pangkat min x dx itu hasilnya itu sama dengan faktorial dari n-1 yaitu faktorial x-nya ini sendiri. Nah, untuk yang ini apakah ini sama dengan faktorial n? Belum tentu ya, ini. Kita jabarkan. Apakah benar ini sama dengan faktorial n ini? Kalau ada persamaan yang kayak gini, jadi tinggal faktorialkan n-nya saja, pangkat n-nya saja, tidak ya. Kita akan buktikan lewat penjabaran di sini. Oke, untuk masalah yang ini, kita cari pakai menggunakan integral parsial. Di mana? Di sini aku ubah bentuknya dulu nih, teman-teman. Jadi, gamma n plus 1 sama dengan limit Z mendekati 0. Jadi pangkat ini tadi kan pangkatnya tak hingga. Jadi aku ubah jadi Z. Limitnya Z mendekati 0. 0 sampai Z, di mana ini kita masukin nih persamaannya. Persamaan fungsi gamanya tadi nih di sini. X pangkat N, pangkat min X dx. Integral parsial teman-teman. Kalau integral parsial, ini rumusnya. Yo, SMA. U dikali V dikurang integral V du. Jadi di sini kita melakukan permisalan di mana U-nya ini X pangkat N nih dan V-nya itu dV, ini dV ya. dV itu sama dengan pangkat min X dx. Oke, ini udah dipelajarin di kalkulus kalau nggak salah. Nah, udah deh kita tinggal cari U. Dari U ini kita cari turunannya DU dan V ini kita cari DV ini kita cari V-nya. Kalau U ini ke DU jadi kita turunkan, DV ke V itu kita integralkan. U sama dengan X pangkat N. Jadi turunan dari X pangkat N yaitu pangkatnya ditaruh ke depan jadi pengali, pangkat X-nya dikurang 1. Contoh, nih, kalau teman-teman masih bingung. Misal, U-nya itu sama dengan X pangkat 2. DU-nya jadi, ayo turunan ini terhadap X. Jadi, 2X
pangkat 2 min 1 sama dengan 2x. Ya, turunan kayak biasa. Sama halnya dengan ini. Kalau diturunkan, berarti pangkat X-nya itu selalu dikurang 1. Kalau diturunkan 2 kali, dikurang 1 lagi. Gitu. Oke, dari turunan, yang DV ini kan dia turunan. Nah, untuk menjadikan dia V, bukan turunan, itu kita integralkan. Nah, integral dari E min X dx itu sama dengan min E pangkat min X ini plus C. Kalau misalnya bukan turunan bernilai, turunan batas, dia nggak ada C ya. Ini berhubung kita ada batas 0 sampai Z, nanti C-nya ini tidak ada. Hilang. Oke, clear all dulu. Nah, kita dapatkan ini integralnya dan ini turunannya. Kita masukkan nih ke rumus integral parsialnya. Oke, UV, U dikali V. Ini hasilnya teman-teman. Karena ini batas, integral parsialnya ada batas, jadi ini jangan lupa dimasukinnya batasnya, ini batasnya. Dimasukin ke sini nanti. Oke, dikurang integral batasnya 0 sampai Z. Apa nih? V lagi, DU. Masukin sini, sini. Maka kita dapat hasilnya sama dengan ini. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih teman-teman. Kalau integral itu kalau udah tinggal memasukkan nih, jadi batas atas ini dikurang batas bawah. Jadi kita masukin nilainya. Setiap X di sini diubah jadi Z, dan nanti untuk batas bawah setiap X di sini diubah jadi 0. Gitu. Nih, oke. Jangan bingung ya, dari sini pindah ke sini. Kenapa? Nih, perhatiin. E-nya pangkat di sini min X. Berubah jadi ini X aja di sini. Karena kalau pangkat, setiap yang pangkatnya misalnya 2 pangkat min 1, itu sama dengan 1/2. Jadi kalau misal E pangkat min X itu sama dengan 1/E pangkat X. Ya. Ini 2-nya pangkat 1. 2 pangkat 1 ya sama dengan 2 gitu. Oke, jadi saya ubah kayak gini bentuknya biar lebih sederhana lagi. Oke. Nah, untuk yang ini kita rapihkan dulu. Jadi N-nya saya taruh ke depan, X-nya itu saya taruh ke depan nih, X-nya, E-nya itu saya dekatkan dengan dx. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini bentuknya sama kayak fungsi gamma yang pertama tadi kan. Nih, sama kayak fungsi gamma yang pertama tadi. Oke, kita ke atas bentar. Benar nggak? Nah, sama kan kayak fungsi gamma yang atas tadi, yang ini. Maka nanti ini kita tinggal ubah kayak gini aja. Jadi fungsi gamma N aja di sini. Nah, untuk ini nilainya kita masukkan ya. Ini setiap batas atas dikurang batas bawah. Untuk batas atasnya ini, kalau batas bawahnya 0. Ya, E pangkat 0, ini 0, jadi 0 nanti. Nah, untuk hasil ini teman-teman, Z-nya tadi itu kan sama dengan tak hingga. Dengan menggunakan dalil L'Hopital, nantinya akan teman-teman juga akan dapat ini hasilnya sama dengan 0. Saya nggak akan jabarkan di sini, tapi ini menggunakan dalil L'Hopital, saya lupa namanya, ini nanti akan hasilnya akan mendapatkan 0. Teman-teman cari saja sendiri nanti ya. Oke, ini hasilnya 0. Jadi nanti yang ini hasilnya 0, 0 ditambah 0, N dikali gamma N ini. Maka kita dapat nih N gamma N untuk bentuk yang kedua ini. Atau kita bisa sederhanakan menjadi gamma N tadi kan hasilnya bisa kita cari dengan N-1 faktorial.
Ini. Ini bentuk lainnya kan. Kita tinggal ubah lagi ini. Jadi ini kalau teman-teman bingung. Duh, kok stop share ya Allah. Nah, sorry. Sorry. Kalau teman-teman bingung. Nah, gamma N tadi, nih. N-1 faktorial kan kita ubah sini. Nah, ini itu sama dengan kayak N faktorial. Gitu. Contoh nih, biar teman-teman nggak bingung. 4 faktorial itu kan sama dengan 4 kali 3 kali 2 ayam kali 1 sampai 1 kan. Tiap faktorial itu intinya dikurang terus sampai dia ke 1 gitu perkaliannya kan. Nah, ini kan sama ini bentuknya sama kayak gini. Misal nih, faktorial 4 jadi 4 dikurang 3 faktorial. 3 faktorial ini kan 4 dikurang 1 gitu. Jadi ini sama dengan N faktorial. Bentuk lain dari N dikali N-1 faktorial itu. Tuh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa N N ya fungsi gamma dari N plus 1 sama dengan 0 sampai hingga integral X pangkat N E min X dx sama dengan N faktorial. Sama deh. Jadi tinggal pangkatnya aja yang teman-teman. Kalau ada nih soal nih. Tentukan nilai dari integral 0 sampai hingga X pangkat 4 E min X dx. Jadi tinggal ini aja, faktorialkan ini aja. 4 faktorial deh jawabannya. Nih, kalau teman-teman mau lihat, nih ada contoh soalnya. Saya di sini menggunakan dua sifat, yang dua bentuk definisi dari fungsi gamma itu untuk satu soal ini. Dan hasilnya, nah ini yang pertama tadi ya, ini yang kedua. Dan hasilnya sama-sama 24. Nih, sama. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai fungsi, bentuk dari fungsi gamma. Selanjutnya, kita akan mencari. Ini penting untuk teman-teman ketahui bahwa gamma dari 1/2 itu sama dengan akar dari apa ini? Lupa. Pi. Ya, akar dari pi. Karena ini sangat membantu dalam mengerjakan soal-soal fungsi gamma. Tapi kita cari tahu nih asal-usul kenapa nih gamma setengah itu sama dengan akar pi. Di sini kita memakai fungsi bentuk fungsi gamma yang pertama tadi, yang mana 0 sampai hingga X pangkat N min 1 E pangkat X dx gitu. Jadi N-nya sama dengan setengah kan. Nah, X-nya jadi X sama dengan X pangkat setengah dikurang 1 E dikali E pangkat min X dx. Jadi kalau setengah dikurang 1 sama dengan min setengah X-nya. Nah, dari sini. Apakah kita bisa langsung memakai rumus jadinya, yaitu yang ini kita langsung cari faktorialnya? Bisa. Tapi apakah kita tahu nilai dari minus setengah itu, gamma minus setengah itu sama dengan berapa? Kita kan di sini mau cari tahu gitu. Oke, jadi dari sini pura-pura kita nggak tahu nih nilainya sama dengan akar pi. Nah, jadi sebenarnya dari sini kita melakukan permisalan, teman-teman. Di mana di sini kita misalkan X-nya pangkat Z kuadrat. Di sini saya pakai variabel Z.
Bentar, bentar. Oke. Di sini saya pakai variabel Z untuk permisalan. Jadi kita misalkan untuk persamaan ini X-nya sama dengan Z pangkat Z kuadrat. Jadi kita cari ini. Nanti tiap nilai X di sini kita permisalkan dengan Z. Jadi E-nya yang pangkat min X ini nanti kita ganti dengan nilai Z-nya berapa, terus DX-nya nanti kita ganti juga. DX ini sama dengan berapa DZ sih? Nah, dari sini. Dan jangan lupa perhitungkan batasnya nih. Kalau ini kan batas yang dimana masih variabel X ya, 0 sampai tak hingga. Jadi cara menentukan apakah batasnya itu berubah atau tidak, dari permisalan ini, kita masukin aja nih nilai X-nya. Misal untuk menentukan batas bawah. Apakah nih kalau kita gunakan Z, dia masih 0 atau tidak, kita ganti X-nya 0. Maka Z-nya sama dengan berapa? Masih 0 kan? Begitu juga kalau X-nya diganti tak hingga. Tak hingga sama dengan Z kuadrat. Maka masih sama saja. Hasilnya masih tak hingga juga. Sehingga batasnya masih sama. Dan ini X-nya pangkat min setengah itu akan berubah jadi Z pangkat min 1. Ingat nih, ini persamaannya nih. X nih. X di sini kita ganti dengan Z kuadrat. Z adik ayam. Z kuadrat pangkat setengah eksponensial, guys. Menjadi ini habis jadi Z pangkat 1 gitu. Nah, sedangkan untuk E-nya pangkat min X, X-nya tadi berapa? Minus Z kuadrat. Nah, untuk DX-nya kita turunin aja nih. Dari permisalan yang ini kita turunin. Hasilnya ini. Kita ganti ke sini. Maka untuk penyederhanaannya ini Z pangkat min 1 jadi kan sama dengan 1 per Z ya sebenarnya. 1 per Z dikali 2Z jadi ini habis. Srot saling membagi. Maka didapatlah bentuk dari permisalan. Oh iya, gamma itu sebutan ini sama dengan tau. Saya lupa. Sorry guys. Gamma dari setengah itu sama dengan 0. Persamaannya integral dari 0 sampai tak hingga 2E min Z kuadrat DZ. Apakah sudah sampai di sini? Belum. Kita belum bisa mencari nilai dari tau setengah itu berapa. Jadi kuncinya di sini, kunci dari matematika ini adalah kita mencari cara untuk mempermudah mendapatkan hasil. Nah, kuncinya kalau persamaan yang seperti ini sebenarnya lebih mudah kalau kita kuadratkan kedua ruasnya. Akan lebih mudah daripada kita mencari hanya seperti ini saja, ini saja. Ya. Jadi di sini saya kuadratkan kedua ruasnya, ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Nah, nih. Jangan bingung teman-teman, ini masih sama nih. Tapi saya menggunakan variabel yang berbeda saja di sini. Ini sebenarnya masih sama. E pangkat min Z kuadrat DZ itu sama dengan E pangkat min U kuadrat DU. Sama aja. Kalau di sini saya ganti T, nggak pakai U, sama aja ini. Jadi saya gunakan ini. Nah, dari sini kita dapatlah persamaannya menjadi seperti ini. Kita print out dulu. Persamaannya menjadi seperti ini. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat atau setengahnya kuadrat sama dengan 2-nya dikuadratkan. Jangan lupa 2-nya dapat dari sini tadi. Oke. Nah, untuk batasnya sama karena dikuadratkan jadi 2 kali juga penulisan batasnya. Batas integralnya E-nya ini
E, kalau perkalian ingat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat A2 susah ya, M plus N. Jadi ini ditambah min Z kuadrat dikurang U kuadrat. Nah, minusnya itu saya pindah ruaskan ke sini. Ini kalau minusnya dimasukin ke Z kuadrat plus U kuadrat itu hasilnya sama kayak min Z kuadrat dikurang U kuadrat gitu. Nah, untuk DZ dengan DU-nya seperti ini. Nah, dari sini untuk mempermudahnya lagi, kita memakai koordinat polar. Di mana Z ini saya sama dengan kan X, U itu sama dengan Y. Di mana kalau koordinat polar kemarin, kita tahu X itu sama dengan R cos theta, Y itu sama dengan R sin theta. Untuk DZ, DU itu sama dengan DY, DX, DY. Itu sama dengan R, DR, R dikali DR, D theta. Gitu. Jadi kita ubah. Oke, kita ubah. Jadi dari persamaan ini kita ubah jadi kayak gini. Teman-teman pasti udah tahu ya kalau udah belajar koordinat polar, kalau misal X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Nah, untuk DZ, DU-nya diubah kayak gini. Nah, untuk batasnya ini. Oke, ingat. Ini batasnya ada yang milik R, ada yang milik D theta. Kalau misalnya kita, jadi untuk batasnya untuk theta itu 0 sampai dari pi per 2 sampai 0. Gimana sih batas bawahnya 0, batas atasnya itu setengah. Jadi kalau misal kita tulis mana sih? Ulang. Kita kurang. Oke. Kita kurang nih ya. Jadi kalau misalnya ini kenapa batasnya bisa berubah ya, dibuat garis 0 0 tak hingga gitu. Tak hingga juga di sini batasnya. Ini ada di kuadran berapa, teman-teman? Ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, jadi sudutnya itu dari 0 sampai 90 derajat. Itu alasannya. Nah, sehingga dari sini, oke, kita untuk menyederhanakannya, kalau saya sih cari tahu dulu nih, integral dari 0 sampai tak hingga itu berapa. Jadi kita cari dulu nih yang R-nya nih. Yang per R-an ini kita integralkan dulu. Dengan cara apa? Ini bisa kita memakai fungsi gamma. Oke, ini dipermisalkan teman-teman. Karena E-nya ini kan bukan pangkat min R gitu. Nah, kalau di sini R kan, kalau yang di fungsi gamma tadi pakai X. Nah, kalau yang sini pakai R. Kalaupun misalnya tadi E-nya pangkat min R aja, ini udah bagus, udah bisa kita pakai fungsi gamma secara langsung. Tapi berhubung E-nya itu pangkat min R kuadrat, nih, pangkat kuadrat nih, harus dipermisalkan dulu. Jadi saya permisalkan lagi nih. Oke. Kita misalkan pakai huruf B sekarang. Oke. Sehingga B itu sama dengan R kuadrat sesuai dengan pangkat E-nya di sini. Nanti kan kita bisa hasilkan E pangkat min B gitu. Jadi tunggal, nggak ada dua, nggak B-nya pangkat 2 gitu. E-nya cuma pangkat min variabel aja gitu. Oke. B sama dengan R kuadrat, kita cari nih dB-nya berapa, itu sama dengan berapa DR-nya. Sehingga dari yang ini kita ubah semua variabel R-nya jadi B.
Dan jangan lupa perhatikan batasnya di sini. Apakah batasnya masih sama ketika kita ubah semua variabel di persamaan ini menjadi B? Nah, kita masukin aja nih nilainya. Misalnya R-nya itu kan batas bawah pas persamaan itu R sama dengan 0 nih batas bawahnya. Kita masukin 0. B sama dengan R kuadrat. R-nya digantiin 0. B-nya jadi sama dengan 0. Oke. Kalau tahingga juga begitu. B-nya juga sama tahingga. Jadi batasnya masih sama aja nih teman-teman. Masih sama. Oke. Dari yang ini jadi berubah kayak gini. Gitu. Sehingga yang ini kita bisa pakai fungsi gamma. Fungsi gamanya tadi kan X pangkat. Kita pakai yang mana nih? Pakai yang awal aja ya. X pangkat N min 1. E pangkat min X dx. Agak sulit. 0 sampai tahingga ya. Sama dengan N min 1 faktorial kan. Nah, X-nya pangkat berapa? Kak, nggak ada X. Oh, tenang. Ini ada X tapi gaib. Ingat, segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi, sebenarnya X-nya yang di sini itu pangkat 0. Nah, jadi 0 faktorial nih. Kenapa saya bisa tuliskan 0 faktorial? Jadi, dari persamaan ini, itu ya 0 faktorial. Setengahnya dapat dari mana, Kak? Dari 1/2 ini. Nih, setengah. Jadi setengah dikali 0 faktorial sama dengan setengah. Oke, kita udah dapet nih integral dari 0 sampai hingga E pangkat min R kuadrat R dr. Nah, ini kan integral 2 kali. Masih ada integral tetanya di sini. Nah, dari sini ingat. Nah, bentar ya. Kita zoom. Nah, udah. Nah, yang ini. Ini kan udah dapet nih yang bagian ini, yaitu setengah. Dah. Jadi bentuknya tinggal kayak gini deh. Tinggal kita integralkan deh. Ini dotnya, tetanya kita integralkan. Ingat nih, integral dari misal dx itu sama dengan x. Kalau du diintegralkan sama dengan u. Ini U. Nah, integral U. Begitu juga theta. Theta diintegralkan sama dengan theta. Nih, theta. Ingat, ini integral batas. Jadi, masih ada tahap saling mengurangkan batas atas dengan batas bawahnya tadi, theta. Jadi, ini theta, batas atasnya jangan lupa, batas bawahnya jangan lupa. Jadi, gamma ini kan masih gamma setengah kuadrat ya, jangan lupa ditulis lagi. Sama dengan, ini batas atas dikurang batas bawah. Berapa? Pi per 2 itu dikurang 0. Sama dengan pi per 2. Ini kenapa bisa langsung pi, Kak? Ya, pi per 2. Kalian kali 2 sama dengan pi. Oke, ingat ini kan taunya ini, tau setengahnya ini masih kuadrat. Jadi, kalau ingin menghilangkan kuadrat di tau ini, jadi kedua ruas itu harus diakarkan. Maka kita bisa mendapatkan hasil, mendapatkan hasil bahwa tau setengah itu sama dengan akar pi. Itu dia penjelasannya mengapa tau setengah, gamma setengah itu sama dengan akar pi. Gitu, teman-teman. Mudah kan? Oke, kita langsung ke seksi rangkuman. Nah, oke, dari rangkuman ini, dari pembelajaran hari ini kita bisa merangkumkan bahwa bentuk dari fungsi gamma itu yang kita pelajari ada dua, yaitu tau n itu sama dengan 0
integral 0 sampai tak hingga X pangkat N min 1, E pangkat min, ini lupa. Ini min ya, min X, dx itu sama, bisa dicari itu sama dengan N min 1 faktorial. Tahu ini bentuk lainnya. Begitu juga dengan tau N plus 1, ini bentuk integralnya, persamaan integralnya, itu sama dengan N faktorial. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada tau N, N-nya ini bilangan negatif atau lebih kecil dari 0, misalnya 0,5, 0,3, itu memakai ini, rumus ini. Tau N plus 1 per N. Ini nanti kita bahas di contoh soal biar lebih melekat lagi di ingatan teman-teman. Nah, untuk misalnya ada persamaan nih, tau 3,5 itu lebih besar dari 0. Maka bisa memakai persamaan yang ini. Nah, kedua ini dipakai ketika nilai tersebut tidak ada di tabel fungsi gamma, itu sangat membantu, dibantu oleh rumus dari kedua ini. Karena kalau teman-teman cari itu ada tabel nilai fungsi gamma, misal teman-teman cari 1, gamma 1 itu berapa, tau 1 itu berapa, tau 1,2 itu berapa, tapi setahu saya itu sampai 3. Jadi 1 sampai 3 rentangnya. Jadi di luar 1 sampai 3, baik itu misal 0,1 atau negatif 1, negatif 2, itu nanti dicari pakai rumus yang ini nih, yang kecil. Nah, sedangkan kalau misalnya taunya itu lebih besar dari 3, itu bisa dipakai rumus yang ini. Misal tahu 4,5, tahu berapa lagi, itu yang lebih besar dari 3. Tahu 3,1 juga itu kan lebih besar 0,1 ya dari 3, jadi pakai yang ini. Oke. Oke, selanjutnya ini apalagi? Nah, ini untuk khusus nih. Kalau ada tahu N dikali tahu tahu 1 min N itu sama dengan Pi per sin N Pi. Khusus jika X sama dengan setengah ini, maka akar Pi. Sama seperti yang kita cari tadi. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu aja pembahasannya tentang fungsi gamma. Mohon maaf kalau bahasanya cukup belibet dan teman-teman kurang mengerti ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.